Yo, selamat datang di channel Diaktura, channel yang membahas topik-topik seputar dunia perfilman. Nah, kali ini kita ada di segmen Diari Diaktura Series. Kali ini gue mau ngebahas anime yang rilis 2 hari yang lalu lah ya di Muse Indonesia, karena si Muse Indonesia ini baru beli lisensinya. Jadi cerita anime ini diambil dari light novel. Jadi anime ini berjudul Hige Hero dan diambil dari ceritanya itu diambil dari light novel yang kabarnya sih tamat bulan ini ya, bakal tamat bulan ini. Nah, buat yang belum nonton, gue mau kasih recapnya sedikit lah ya. Orang yang pekerja kantoran baru ditolak sama gebetannya, yang ternyata gebetannya yang teman kantornya juga itu udah punya pacar sejak lama, tapi dia nggak tahu. Dan udah ini yang bernama Yoshida ini, dia tuh ngerasa aduh perjuangan gue sia-sia, udah lama gue perjuangin dia gitu, tapi ternyata gue nggak tahu kalau selama ini kalau dia punya pacar gitu. Ya karena dia lagi frustasi gitu, dia minum banyak dan pulang ketemu sama anak SMA yang ada di bawah tiang lampu lagi meringkuk. Dia ngomongnya sih ketinggalan kereta dan dia minta numpang tidur di rumah Yoshida. Tapi si cewek ini untuk menginap aja dia rela buat bayar dengan gituan gitu. Nah, si cewek SMA ini nggak tahu dari mana, intinya ketika ditanya dia hanya ngejawab kalau baru terungkap ketika udah di rumahnya Yoshida ya dia kabur dari rumah, minggat gitulah ya. Terus dia numpang kesana kemari dengan bayaran dia mau digituin gitu. Tapi di sini Yoshida tuh nolak buat buat make dia, nggak mau, dia nggak mau dengan bayaran itu. Ya udah tidur tapi besok pergi gitu, intinya kan gitu. Nah, gue tuh suka banget sama anime ini gitu, walaupun baru episode 1 gue tuh udah ngerasa ini bakalan bakalan di episode 1 gue ngerasa ini emosional banget sih, udah cukup menguras emosi gitu loh. Gue ngebayangin seorang anak SMA yang gue nggak tahu di keluarganya dari mana, tiba-tiba kabur, terus udah kabur dia nggak tahu tinggal di mana. Dia tuh bener-bener kayak ya udah seorang pemuda yang tersesat dan nggak tahu harus ngapain dan hanya punya tubuh untuk ngebayar apa yang pengen dia mau gitu. Nah, tapi cewek yang sebenarnya butuh dibimbing ini ketemunya kebetulan di anime ini sama orang yang lagi kehilangan arah juga. Si Yoshida ini kan hidupnya benar-benar lagi lagi putus asa gitu kan, karena habis ditolak. Artinya dua tokoh ini sama-sama orang yang hilang arah gitu. Terus di sini gue juga ngerasa karakternya tuh alami semua gitu, natural semua. Jadi kayak manusiawi gitu lah. Kayak misal si cewek SMA ini itu kan kayak kelihatan sebagai orang yang dia kan mengalami ibaratnya degradasi moral gitu lah ya, karena udah kebiasaan dipandang kayak gitu sama cowok, sama pria gitu. Akhirnya dia lama-lama tergerus juga pemikiran dia tentang moral gitu, penilaian dia tentang laki-laki, penilaian tentang dia tentang orang-orang, bahkan penilaian dia tentang dirinya sendiri. Ya gimana, bayangin dia seorang cewek SMA yang masih baru belasan tahun rela dipakai tubuhnya hanya untuk menginap gitu loh. Dan bagi dia itu ya udah nggak apa-apa gitu. Artinya kan pandangan moral dia udah degradasi lah. Gue nggak tahu istilahnya, makanya terdegradasi gitu ya. Ya seperti itulah yang dibilang sama karakter Yoshida di anime ini gitu. Terus penggambaran karakter Yoshida juga manusiawi banget gitu. Walaupun dia minta ngasih tempat tinggal buat di Sayu, si cewek SMA tadi namanya Sayu, tapi dia juga ngerasa sebagai gue orang baik, gue udah ngasih dia pertolongan gitu. Dia tetap, gue tuh nggak ada bedanya dengan orang-orang brengsek. Mungkin gue nggak beda jauh sama orang-orang brengsek yang mungkin udah main sama Sayu. Ya, intinya gitu sih.
Jadi anime ini bukan sekedar apa ya, bukan sekedar hiburan aja buat gue, tapi ini bener-bener ngaduk-ngaduk emosi. Apalagi ini baru episode 1, gimana mungkin episode 2. Ya gue nggak tahu sih kelanjutan episode 2 nya seperti apa, karena nggak baca light novelnya juga gitu. Terus masih si Yoshida nih, jadi Yoshida itu kenapa gue bilang manusiawi, dia memang sebenarnya juga punya nafsu lah ya, punya nafsu, tapi dia juga hanya mencoba berpikir logis buat nggak ngeberantakin hidupnya aja gitu. Dan buat yang belum nonton, gue tuh sangat merekomendasikan sih kalau kalian mau nonton anime ini, apalagi buat penggemar anime komedi romantis gitu. Nah di episode 2 sih gue ekspektasinya masa lalu Sayu sih diungkapkan. Kalau di episode 1 hanya masa lalu hanya sedikit ke belakang aja, mungkin beberapa hari, beberapa minggu gitu, pas dia masih kabur itu doang, pas masa-masa kabur, tapi nggak diungkapin masa lalu yang dia sama keluarganya gitu kan. Dia bilang kalau misalkan keluarga gue juga seneng kalau gue nggak ada, tuh berarti gimana ya, cukup kelam juga gitu. Ya segitu aja dulu lah ya dari gue, review episode 1 dari anime Hige Hero. Nah buat kalian yang belum nonton, bisa tonton di channel YouTube Muse Indonesia atau di Crunchyroll, paling enak di YouTube aja sih. Nah buat kalian yang nonton, bisa komen di bawah menurut kalian episode 1 gimana gitu. Nah segitu aja dulu, jangan lupa subscribe channel Diaktura biar dapat notif terbaru kalau ada konten terbaru dari channel Diaktura. Bye.